Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak Ibu semuanya? Mudah-mudahan anak Ibu dalam keadaan sehat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang kita masuk pada bab selanjutnya yaitu bab 4, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Pada pembahasan, bab 4 ini itu kita membahas tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang zakat. Namun sebelum kita masuk pembahasan zakat, sebelumnya mari kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baiklah anak ibu, pada pelajaran bab 4 ini kita membahas tentang zakat yang mana pada capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian tujuan pembelajaran itu mampu memahami zakat, mampu memahami infak, kemudian mampu memahami sedekah, dan mampu memahami hadiah. Sedangkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, satu itu peserta didik dapat menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Peserta didik dapat membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menciptakan ide-ide yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Dan peserta didik dapat mempraktikkan zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian zakat. Maksud zakat, zakat menurut bahasa, yaitu zakat berasal dari kata zakah, yuzaki, tazkiyah, yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Sementara zakat menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Golongan orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama itu fakir. Yang dimaksud dengan fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Kemudian yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kehidupannya sehari-hari. Sedangkan yang ketiga itu amil adalah panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Kemudian yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima yaitu riqab, di mana itu artinya adalah hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang terlilit hutang. Dan yang ketujuh, fisabilillah, itu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Selanjutnya itu pembagian zakat. Pembagian zakat pertama itu zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan, itu berupa makanan pokok, yaitu beras, jagung, gandum, dan lain-lainnya,
Yang sekarang itu bisa diganti dengan uang sesuai dengan takaran daerahnya masing-masing. Kemudian pembagian zakat yang kedua itu zakat mal atau disebut dengan zakat harta. Zakat mal atau zakat harta itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki eh, harta berupa itu uang, emas, dan sebagainya. Manfaat zakat. Manfaat zakat di sini ada Ibu tulis 4, yaitu pertama meringankan beberapa orang orang lain. Maaf, maksud Ibu, pertama itu meringankan beban orang lain. Yang kedua, membersihkan harta dan jiwa. Yang ketiga, mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Dan yang keempat, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Selanjutnya itu hikmah zakat. Hikmah zakat pertama itu mengikis sifat kikir, kemudian melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati. Lanjut, kemudian mengasah sifat peduli terhadap sesama dan menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain dan menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar umat. Nah, dari pembahasan tadi itu tentang zakat, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pertama zakat eh, yang memiliki arti itu adalah suci, bersih, dan bertambah. Sementara menurut istilah itu zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Kemudian golongan yang berhak menerima zakat tadi itu ada 8, yaitu adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian zakat. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Itu berupa makanan pokok, yaitu adalah beras, jagung, gandum, dan lainnya. Kemudian manfaat zakat yaitu meringankan beban orang lain, membersihkan harta dan jiwa, dan lainnya. Nah, demikianlah pada pembahasan atau pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak Ibu itu dapat memahaminya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.